Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Samsiah Fabiana dengan NIM 3 digit terakhir 124 dari kelas 3D PAI UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membahas sedikit tentang toharoh dan juga sholatnya orang musafir. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu toharoh. Apa sih yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh sendiri menurut bahasa berarti bersuci. Sedangkan menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis maupun hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Salah satu cara untuk membersihkan hadas yaitu dengan cara berwudu, tayamum, dan juga mandi. Salah satu bentuk dari toharah yaitu berwudu. Nah, berwudu ini memiliki tujuan atau berfungsi untuk menyucikan diri kita dari hadas kecil. Nah, tentunya dalam berwudu ada rukun yang harus ditempuh. Ada 6 rukun yang harus kita lalui dalam berwudu. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu membasuh muka, di mana niat tadi dibarengkan dengan ketika kita membasuh muka. Yang ketiga yaitu membasuh tangan kita sampai siku. Jadi tangan sampai siku itu harus teratakan oleh air. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam yaitu tertib atau rukun tadi dilakukan dengan cara berurutan. Selain niat, ada syarat yang harus dipenuhi ketika kita berwudu. Syarat ini harus dilakukan atau ditempuh sebelum rukun terpenuhi. Nah, syarat dalam berwudu itu apa aja sih? Syarat berwudu yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu tamyiz atau dapat membedakan mana yang halal maupun yang haram, atau dengan kata lain anak tersebut sudah balik. Yang ketiga bersih dari haid dan nifas. Selanjutnya bersih dari sesuatu yang menghalangi air meresap ke kulit, tidak ada pada anggota wudu yang mengubah air, mengetahui bahwasanya wudu itu wajib, dan tidak meyakini bahwasanya wudu sebagai sunnah. Airnya suci dan mensucikan, dan bagi orang yang langgeng hadasnya dilakukan ketika sudah masuk waktu dan juga mualah. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu antara lain yaitu apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu kubur atau dubur, baik kentut ataupun lainnya, kecuali mani. Yang kedua hilangnya akal dengan tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di bumi atau di lantai. Yang ketiga yaitu bersentuhan atau bersentuhnya kulit lelaki dengan perempuan yang kabir atau sudah punya syahwat dan bukan mahram tanpa suatu pembatas. Selanjutnya yaitu menyentuh kubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya. Yang dimaksud adalah bagian telapaknya. Jadi kalau sebelah sini ini boleh saja, tidak membatalkan wudu. Sebelum melaksanakan rukun sudah seharusnya syarat itu dipenuhi. Nah, syarat daripada tayamum itu apa aja sih? Yang pertama, syarat dari tayamum itu menggunakan debu yang suci. Di sini debu harus benar-benar murni debu, tidak boleh ada campuran dari misalnya tepung ataupun pasir atau bedak atau sebagainya ya. Jadi debu yang digunakan benar-benar debu yang murni dan juga suci. Selanjutnya, sebelumnya sudah membersihkan diri dari najis dan hadas. Yang ketiga, ijtihad menghadap kiblat. Tayamum setelah masuknya waktu sholat. Tayamum sekali untuk tiap sholat fardu. Artinya tidak dapat menggabungkan dua sholat fardu dengan satu kali tayamum. Jadi satu kali tayamum digunakan untuk satu kali sholat fardu. Selanjutnya yaitu perkara
yang dapat atau hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu sebagaimana hal yang terjadi pada wudhu. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan wudhu juga dapat membatalkan tayamum. Yang kedua yaitu disebabkan karena murtad, dan yang ketiga karena menemukan air apabila tayamum tersebut dilakukan karena tidak adanya air. Namun apabila karena sakit maka hal tersebut tidak apa-apa dan tidak batal. Selanjutnya yaitu rukun daripada tayamum. Jadi setelah syarat terpenuhi maka rukun ini boleh dilaksanakan. Nah, rukun tayamum yang pertama yaitu niat, sama seperti halnya wudhu. Yang kedua mengusap wajah. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat yaitu tertib. Untuk niat berwudhu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk bertayamum yaitu nawaitut tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Oke, selanjutnya yaitu dalil tentang berwudu. Di mana dalil tentang berwudu ini terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Sebelum tayamum, hal yang harus dilakukan adalah berniat. Setelah itu, pindahkan debu yang telah disiapkan ke tangan kita, lalu usapkan ke wajah kita. Namun sebelumnya harus ditiup supaya tidak menempel terlalu tebal di wajah kita. Setelah itu bersihkan tangan kita dari debu yang mustakmal. Lalu pindah tempat dari debu yang sebelumnya untuk menjaga kesucian. Lalu usapkan pada tangan kita sebagaimana yang telah tertera dalam video. Lakukan hal tersebut secara berurutan, maka hal tersebut sudah termasuk dalam sahnya tayamum. Selanjutnya yaitu tentang sholatnya orang yang sedang musafir. Jadi ketika seseorang sedang dalam suatu perjalanan, seseorang itu diberi rukhsah berupa sholat jamak dan juga qashar. Sholat jamak sendiri dibagi menjadi dua. Sebelumnya, jamak itu apa sih? Jamak itu yaitu menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Nah, sholat jamak tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama jamak takdim dan yang kedua yaitu jamak takhir.
jamak takdim sendiri yaitu menggabungkan dua waktu sholat dan dikerjakan dalam sholat yang pertama. Misalnya sholat duhur dan asar dikerjakan dalam sholat duhur sekali waktu. Yang kedua yaitu sholat jamak takhir. Nah, jamak takhir ini menggabungkan dua waktu sholat dalam sholat yang terakhir. Misalnya sholat duhur dan asar atau maghrib dan isya dengan dilakukan pada sholat yang terakhir atau sholat asar, atau yang kalau maghrib sama isya itu dilakukan di sholat yang isya. Selanjutnya yaitu sholat qashar. Nah, qashar ini yaitu meringkas. Qashar berarti meringkas di mana sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tentang sholat jamak dan qashar tentu ada rukun dan syarat yang harus dilalui atau harus ditempuh. Yang pertama tentang sholat jamak. Rukun dari sholat jamak itu sama seperti ketika kita sholat fardu biasa. Jadi ya seperti pada umumnya. Dan yang kedua syarat. Adapun syarat dari sholat jamak yang pertama yaitu niat jamak dilakukan pada sholat yang awal. Jadi entah itu jamak takdim maupun jamak takhir itu niatnya dilakukan pada sholat yang pertama. Misal kalau sholatnya itu menggabungkan antara sholat duhur dan asar, niatnya ya dilakukan pada sudah berniat jamaknya itu pada saat waktu duhur. Dan yang kedua yaitu mualah atau tanpa diselingi di antara keduanya. Jadi setelah mengerjakan sholat yang awal dan dilanjutkan sholat yang kedua itu dilanjutkan secara terus-menerus tanpa ditinggal dengan perkara yang lama, misal ditinggal pergi kemana atau ditinggal memasak atau dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu masih adanya uzur. Jadi dalam melaksanakan jamak tersebut tetap masih dalam keadaan musafir. Selanjutnya dasar atau dalil dari diperbolehkannya sholat bagi orang musafir ini yang berupa jamak dan qashar tadi itu berdasarkan pada Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul adzim. Adapun niat untuk sholat jamak maupun sholat qashar sebagaimana berikut. Yang pertama sholat jamak takdim, misalnya kita mau menggabungkan sholat duhur dan asar di waktu duhur, maka niatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a taqdimin fardhu lillahi ta'ala. Kemudian jika sholatnya itu dilakukan ketika asar atau jamak takhir ya namanya, maka niatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jama'a takhirin fardhu lillahi ta'ala. Adapun untuk niat sholat qashar yaitu sebagai berikut. Misalnya kita mau qashar sholat duhur, jadi meringkas 4 rakaat sholat duhur menjadi 2 rakaat, maka niatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala.
tata cara menjamak sholat dan juga mengqashar sholat. Yang pertama, tata cara bagaimana kita menjamak sholat. Nah, misalnya kita mau menjamak zuhur sama asar di waktu zuhur atau disebut dengan jamak takdim. Apa sih yang harus kita lakukan setelah terpenuhinya syarat? Maka rukun yang dilakukan yaitu yang pertama niat, sebagai niat yang telah disebutkan tadi. Setelah niat, kita takbiratul ihram, dilanjut dengan sholat seperti biasa tanpa mengurangi rakaat karena ini sholat jamak. Sholat zuhur seperti biasa ya. Setelah itu kan salam. Setelah salam kita berdiri lagi untuk menunaikan sholat asar. Sholat asar pun diawali dengan niat tentunya. Setelah niat kita takbiratul ihram, dilanjut dengan sholat seperti biasa 4 rakaat. Setelah itu salam. Maka hal tersebut sudah menjadi ketentuan daripada sholat jamak. Selanjutnya, tata cara mengqashar. Bagaimana sih caranya kita mengqashar sholat? Apabila syarat telah terpenuhi, hal yang kita lakukan yaitu niat. Yang pertama niat, karena niat adalah inti dari segala sesuatu perbuatannya. Setelah niat kita takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita melaksanakan sholat seperti biasa. Hanya saja sholat yang kita lakukan hanya berjumlah 2 rakaat. Misal duhur, asar, isya itu menjadi cuma 2 rakaat. Berarti tidak ada tasyahud awal kan? Setelah itu langsung tasyahud akhir. Nah, setelah tasyahud akhir kita langsung salam. Cukup seperti itu, maka itu sudah sah atau bisa disebut dengan sholat qashar tadi ya. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai bab toharoh dan juga sholatnya orang yang sedang musafir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri terutama dan kepada teman-teman semua. Selanjutnya, apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.